Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kaifa halukunna ya talibat? La'allakunna bi khair wal afiyah. Tayyib. في هذه الفرصة نحن سنستمر مادة العقيدة ولكن قبل ذلك هيا نراجع سويا مما قد تكلمنا من قبل يعني بجملة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم هنا المعاني قد كتبتها العلم النافع وعمل صالح وغير ذلك. اقرأنا مرة أخرى. نعم ثم في جملة أشهد أن لا إله إلا الله كذلك قد تكلمنا من قبل وكذا أركان لا إله إلا الله اثنان يعني النفي والإثبات وهناك شروطهما 7: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد والقبول. نعم أسئلة. ثم نعم الآن نستمر إلى الجملة وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا. نعم وحده هنا المعنى فيه تأكيدا للإثبات. نعم إذن إنما نقول لا إله إلا الله وحده هكذا. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan bahwa Allah lah yang patut kita sembah dan tidak ada selainnya, wahdahu gitu. Jadi hanya Allah seperti itu. Dan la syarika lahuna ta'kidan linnafi. Nah, ketika kita sudah bilang kalau Allah lah yang patut kita sembah dan tidak ada selainnya, kita juga harus menyematkan dalam hati bahwa la syarikalah dan tidak ada sekutu satupun baginya. Seperti itu yang patut kita sembah. La syarikalah. Nah, summa iqraran bihi. Iqraran bihi di sini artinya i'tirafan. Nah, nahnu na'tarif anna Allah huwa la ilaha illahu wahdahu la syarikalah, seperti itu. Dan wa tauhidan bihi. Tauhid huna al-ma'na yakni ja'alahu wahidan ay fardan. Ya, jadi hanya Allah lah yang kita jadikan sebagai sang pencipta, hanya Allah lah seperti itu. Hanya Allah dan tidak ada sekutu baginya. Ini namanya tauhidan, seperti itu. Tapi ketika kita menjadikan selain Allah itu juga patut kita sembah, nah itu enggak ada tauhid di hati kita, seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa di hati kita tauhid, itu berarti hanya Allah yang patut kita sembah dan tidak boleh misalkan kita menyembah berhala, tidak boleh kita menyembah kubur atau berdoa sebagai perantara antara kalian dengan Allah dengan berdoa di kubur misalnya, itu nggak boleh. Jadi ketika kita sudah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, ini benar-benar menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya di sini anwa'ut tauhid ats-tsalatsa. Nah, anwa'ut tauhid, jadi tauhid itu ada 3 ya. Yang pertama an-naw' al-awwal tauhid ar-rububiyah. Nah, ma makna tauhid ar-rububiyah huna? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Nah, huna fi qawlihi ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi Allah Ta'ala wahdahu wal khaliq wala khaliq siwahu. Jadi ketika kita sudah mengatakan ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi, kita percaya bahwa hanya Allah lah sang pencipta langit dan bumi serta isinya, seperti itu. Dan tidak ada pencipta selain Allah, seperti itu. Ini di tauhid rububiyah ya. Dan di sini selanjutnya bil khalqi wal mulki. Nah, mulki di sini artinya Allah Ta'ala wahdahu wal malik kama qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika tauhid sudah ada dalam hati kita, kita itu percaya bahwa Allah lah
Sang Pencipta, dan Allah lah satu-satunya Raja yang memiliki dunia dan seisinya. Memang kita ketahui bahwa di dunia ini banyak raja-raja, raja Inggris, raja ini, raja itu kan. Tetapi mereka hanya sementara di dunia saja. Dan ketika sudah pindah nanti kita ke akhirat, dalam artian meninggalkan dunia yang hanya fana ini, maka raja-raja yang ada di dunia itu musnah dan akan meninggal, dan tidak ada ceritanya mereka menjadi raja di akhirat. Nah, siapa raja di akhirat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Dan di sini bil khalqi wal mulki wat tadbir. Nah, wat tadbir di sini maksudnya yaitu فالله عز وجل منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السماوات والأرض كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. At-tadbir huna, jadi kita percaya bahwa Allah lah yang mengurus semua apa yang terjadi di dunia ini, seperti itu. Tidak mungkin kan kita mengurus orang lain, seperti itu ya. Mungkin kita tidak tahu, bahkan tidak mengetahui urusan orang lain dan tidak mau menahu. Tetapi Allah bukan hanya mengetahui urusan-urusan manusia, bahkan daun yang jatuh pun Allah tahu, seperti itu. Bahkan semut-semut yang kelaparan atau yang sudah makan itu Allah tahu. Jadi Allah itu Masya Allah, semua urusan makhluknya dari yang tidak berakal sampai berakal Allah tahu, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya di sini an-naw ats-tsani tauhid al-uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Sang Pencipta tadi ya kan, di tauhid rububiyah, Allah lah yang satu-satunya raja, terus Allah lah yang mengurus semua urusan yang ada di dunia. Nah, setelah itu tauhid uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Dan bi ibadah ini kita patut menyembah atau beribadah hanya kepada Allah, seperti itu. Jadi sholat kita untuk Allah, zakat kita untuk Allah. Jadi nggak ada ceritanya kita sholat untuk dunia, seperti itu. Apalagi untuk makhluk Allah yang sifatnya dhaif, lemah, seperti itu ya. Dan dalilnya di sini, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ya, kata Allah fa'budun. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini an-naw' ats-tsalits tauhid al-asma' was-sifat. Ifradullah Subhanahu wa taala bima sama Allah bihi nafsuhu wa wasafa bihi nafsuhu في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والدليل هنا أليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, ketika kita sudah melewati tauhid ar-rububiyah, tauhid uluhiyah, dan sekarang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa asma wa sifat di sini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ya, Ustazah angkat sebagai misal, Allah disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki tangan, ya kan? Al-yad lahu, ya gitu ya. Nah, kita harus meyakini dan mengimani bahwa Allah itu memiliki tangan, seperti itu. Dan tidak boleh menanyakan. Di sini sudah dijelaskan bahwa setelah mengimani bahwa Allah itu memiliki tangan, bi'itsbatihi ma atsbatahu min ghairi tahrif wala ta'til. Nah, jadi kita nggak boleh melakukan tahrif wala ta'til, min ghairi takyif wala tamtsil. Apa itu tahrif? Misalkan kita mengetahui Allah itu memiliki tangan, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa arti tangan itu bukan hanya tangan yang seperti kita miliki, tapi itu kuat artinya, seperti itu. Nggak boleh ya. Jadi ketika kita sudah tahu dalam Al-Quran Allah memiliki tangan, jangan kita mengartikan bahwa tangan itu kuat. Tidak. Tapi tangannya tangan, seperti itu.
Wala ta'til, di sini ta'til. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah memiliki tangan, kita tidak boleh menghapusnya. Misalkan enggak, Allah itu tidak memiliki tangan. Itu juga nggak boleh. Dan min ghairi takyif. Min ghairi takyif di sini kaifa. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu memiliki tangan, tidak boleh kita menanyakan kaifa sih Allah memiliki tangan? Gimana sih Allah memiliki tangan? Seperti itu. Gimana cara Allah menggunakan tangan itu? Enggak boleh. Jadi cukup kita mengimani saja. Dan juga di sini wala tamtsil. Nah, wala tamtsil di sini wala tashbih ya artinya. Jadi kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya ya. Tangan kita mungkin cuma untuk makan, cuma untuk mencuci, cuma untuk belajar, tapi punya Allah tuh beda, kekuatannya beda seperti itu. Ketika tangan manusia itu hebat seperti itu, menciptakan sesuatu dan mendesain gitu-gitu. Nah, kita harus mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan tangan kita sebegitu hebatnya, apalagi tangan Allah. Jadi tidak ada persamaan antara tangan Allah dan tangan kita, seperti itu. Tangan kita itu memiliki kekurangan, jadi jangan disamakan dengan Sang Pencipta. Seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki telinga, memiliki tangan dan lain sebagainya yang telah kita ketahui dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita tidak boleh menanyakan ataupun mengartikan dalam artian lain, dan apalagi tidak percaya bahwa Allah memiliki tangan, itu tidak boleh, diharamkan ya. Jadi ketika kita sudah tahu, ya sudah mengimani saja tanpa bertanya-tanya, seperti itu. Ya, insya Allah besok ya kita akan lanjut ke kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dibaca di kitabnya di kalimat ini dan seterusnya dibaca, dan di murajaah yang sudah kita ambil ya dari yang hari ini, kemarin juga. Kita balik lagi ya, kita alhamdulillah sudah melewati judul ini wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan ya. Terus juga anwa'ut tauhid ats-tsalatsa sama dalil-dalilnya. Jadi dipahami betul-betul, dan Ustazah harap bagi yang tidak paham langsung ditanyakan di Telegram ya. Dan Ustazah akan tunggu ya akhwat. Kita itu sudah diberikan kesempatan oleh Allah dalam bentuk ilmu ya. Ilmu untuk mengetahui lebih dekat Allah itu siapa, bagaimana cara mencintai Allah, yaitu dengan mendalami ilmu agama ini. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita ya, sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah putus asa untuk terus menggali ilmu tentang pengetahuan agama seperti itu. Bagaimana kita ingin hidup dengan Allah dan Rasul di surga nanti kalau kita belum tahu siapa Allah dan bagaimana cara mencintai Allah dan bagaimana mencintai Rasulullah, seperti itu ya. Bahkan kata Allah, kita itu akan hidup dengan orang yang kita ketahui dan kita cintai. Nah, dengan cara menuntut ilmu kalian, ilmu agama seperti tauhid ini yang kita pelajari, terus fiqh juga dan hadis, itu adalah bentuk hidayah dari Allah untuk kalian, karena Allah itu menginginkan kalian bersamanya insya Allah di surganya. Jadi benar-benar ditanya ya, kalau sudah diberi kesempatan belajar dan tidak paham, langsung ditanya, jangan ya udahlah ini cuma pelajaran biasa, nanti pas ujian baru kalau anak nanya. Nah, itu nggak boleh ya. Kita belajar ini untuk akhirat, bukan untuk duniawi. Duniawi itu kayak cuman ikhtibar, ujian dan ujian, itu rugi ya. Jadi kalian tuh sudah bayar mahal misalkan di sini, terus dan berusaha untuk belajar di sini jauh-jauh dari rumah. Nah, sekarang berusahanya kalian tuh bagaimana kalian paham apa yang dipelajari dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ustazah ini benar-benar ingin banget
ketemu kalian, sudah nggak sabar seperti itu. Tapi insya Allah ini baik ya. Allah juga merencanakan kita belum bertemu mungkin baik. Jadi kalian tuh untuk terus bersyukur apapun yang terjadi, belajar di rumah ataupun di sini, insya Allah itu baik dan ada hikmahnya. Jadi tapi kekurangannya Ustazah ngajar dengan online ini nggak tahu yang mana yang paham, yang mana nggak paham. Jadi mohon banget untuk menanyakan seperti itu ya. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Nahtatim biqiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.